Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, memasuki subtema 2 manusia dan lingkungan. Kita awali dari pembelajaran 1 ya. Coba kalian amati video tersebut. Dalam video tersebut nampak beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan bersepeda. Apakah ada dari anak-anak yang menyukai bersepeda? Di masa pandemi ini, kita sering sekali melihat banyak orang yang bersepeda, mulai dari pagi hari, siang hari, bahkan malam hari. Ternyata, bersepeda ini merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan loh. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, ke sekolah, ke pasar, dan lain-lain. Selain itu, sepeda juga salah satu alat transportasi yang ramah lingkungan. Mengapa? Karena sepeda tidak menggunakan bahan bakar, sehingga sepeda tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda, kita juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, apa kalian tahu apa saja sih manfaat dari bersepeda? Manfaat bersepeda bagi kesehatan manusia yang pertama adalah untuk mengencangkan otot-otot tubuh. Selain memperkuat otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan kita. Manfaat yang kedua adalah menjaga kesehatan jantung. Selama kita bersepeda, jantung akan berdetak lebih cepat dari biasanya. Hal ini akan mengakibatkan lancarnya peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah di dalam tubuh. Manfaat ketiga, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya karena rajin berolahraga dengan cara bersepeda. Manfaat yang keempat adalah untuk menurunkan berat badan. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Manfaat yang kelima adalah menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab dari munculnya penyakit lain seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat yang terakhir adalah mengurangi stres. Bersepeda merupakan salah satu kegiatan olahraga yang menyenangkan. Dengan bersepeda akan memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Nah, karena begitu banyak manfaat bersepeda bagi kesehatan, maka tidak ada salahnya jika kita juga rajin berolahraga, salah satunya bisa dengan cara bersepeda. Pada video hari ini, kita juga akan membahas tema 1 subtema 2 pembelajaran 2.
Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar tersebut. Kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak tersebut? Ya, mereka sedang melakukan sepak bola. Dalam permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba sekarang kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Pada saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Lalu, mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Nah, pada subtema 1, kita sudah belajar bahwa kaki dan tangan kita bisa bergerak karena kaki dan tangan kita memiliki tulang dan otot. Tulang dan otot ini bergabung menjadi sebuah sistem yang bernama sistem gerak. Nah, pada subtema kedua ini kita akan belajar tentang tulang pada manusia. Tahukah kalian bahwa di dalam tubuh kita terdapat 206 tulang yang saling berhubungan dan membentuk rangka. Nah, rangka pada manusia memiliki fungsi diantaranya memberi bentuk pada tubuh sebagai penopang tubuh, melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya, sebagai alat gerak pasif, dan sebagai tempat melekatnya otot. Rangka manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala atau kita kenal dengan nama tengkorak. Yang kedua adalah rangka badan, dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang pipi. Rangka badan manusia dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Tulang bahu tersusun atas tulang selangka, tulang belikat, atau kita sering menyebutnya entong-entong. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian dari tulang dada dan tulang rusuk pada manusia. Tulang dada tersusun atas hulu tulang dada, dan tulang taju pedang. Sedangkan tulang rusuk tersusun atas 7 pasang ruas tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya tulang panggul manusia tersusun atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang belakang manusia tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang anggota gerak manusia tersusun atas
tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas tersusun atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bawah tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, anak-anak, demikian penjelasan singkat tentang rangka manusia. Nah, kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai rangka manusia dari berbagai sumber. Misalnya dari internet ataupun dari buku atau bacaan yang bisa kalian baca. Membaca sebuah buku dapat menjadi salah satu hobi yang menyenangkan. Apalagi jika kalian membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat kalian membaca buku, sebenarnya kalian sudah dapat menerka isi dari buku tersebut dengan cara melihat sampul atau cover dari buku yang akan kalian baca. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan belakang. Nah, kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku tersebut. Cover yang baik adalah cover yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Maka, cover harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. 1. Terdapat judul dengan pemilihan huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulisnya. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis atau ringkasan isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom.